kalian sesuai dengan program saya akan mengikuti pendidikan wajib militer. Oleh karena itu selesai wisuda ini tidak pulang ke daerah, tetapi bukan langsung, Oke. karena harus mengikuti standar daripada kualifikasi TNI. Berarti harus tes lagi. Tes. Jadi kami dites. Setelah selesai wisuda itu kita tidak pulang ke daerah, kita dites, diseleksi. Bagi yang lulus, nah langsung dimasukkan di pendidikan di Pusenip, Pusat Kesejahteraan Infanteri, dan yang wanita itu di Sekoat di Lembang. Saya melihat ini ya, Pak Sekjen ya, yang salah satu eh, out of the box ya, di luar biasanya jenjang karir kita di birokrasi. Tapi bagaimana nih ceritanya ya, Pak Sekjen mendapatkan posisi sebagai Sekjen Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas tahun 2001 ketika lagi tugas belajar ya. Iya. Gimana tuh? Nah, itu juga agak unik tuh. Ah, ya, sobat sisi lain Sang Pamong, Sila Sapa. Kali ini episode kita berada di DPD RI ya. Karena kita emang menghadirkan sosok atau figur dari senior kita yang berkecimpung dari dunia pemerintahan dan juga menjadi akademisi. Ya, beliau adalah Dr. Andes Rahman Hadi MSI. Bang Rahman, terima kasih sudah diundang kemari. Wah, senang hati nih karena suasananya ya mungkin ini yang paling efektif kalau kita melaksanakan kegiatannya sambil ngopi bareng lah di DPD ya. Iya, jadi kita ini pertama kali nih Bang ya. Biasa kita outdoor, mengambil cahaya matahari Bang. Ya, sekarang sudah difasilitasi lengkap ini ya. Jadi betul-betul terima kasih nih untuk DPD RI dan Bang Sekjen. Wah, kita juga sangat mengapresiasi nih. Sila Sapa ini kan bagian dari apa ya untuk kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Apalagi khususnya kalangan Pamong, kan tidak semua orang bisa paham tentang masalah kepamongan ini. Mungkin ya inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, Bang, ini kita menyampaikan nih Bang, ada banyak request ya dari teman-teman, para alumni ya, menginginkan memang dialog kita kali ini dengan Bang Sekjen DPD RI ya, karena lika-likunya luar biasa. Tapi kita pelan-pelan nih mau melihat Iya. ya, bagaimana sih sosok Bang Rahman sehingga sampai ke jenjang Sekjen yang bahkan mengakomodir ya 136 DPD RI ya. Biasanya Sekjen anggota kan ya. anggota DPD RI ya. Ini bagaimana pusingnya itu Bang? Ya, memang begini, pekerjaan kita ini adalah sebagai sekjen itu tentu saja memiliki dua fungsi ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan dukungan administrasi. Ya. Proses menyelenggarakan itu berarti kita proses manajemen, mulai dari merencanakan bagaimana penganggarannya, kegiatannya, program, outputnya dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan kegiatan itu sendiri sampai kepada mempertanggungjawabkannya. Itu adalah di bidang administrasi. Tetapi lebih dari itu di kesekjenan ini adalah memberikan dukungan keahlian. Artinya anggota itu 136 itu speaker. Oke. Dia menyuarakan secara substansial, tentu saja yang bahan-bahannya harus kita persiapkan dengan seksama gitu untuk prosesnya. Ya, ini saya membayangkannya sudah pusing Bang. Nah baik, jadi saya melihat di biodata Anda ya, itu di Oku lahirnya, Iya. 14 September. Nah, sebentar lagi ya ulang tahun ya. Antar lagi ulang tahun. Virgo tapi. Iya. Ikut Virgo yang setia lah. Oke, itu tapi dari kontingen Lampung kan waktu itu ya. Betul. Ah, gimana cerita waktu itu Bang? Memang saya dilahirkan di sebuah kota kecil di Ogan Komering Ulu namanya dulu, kemudian pecah menjadi Ogan Komering Ulu Selatan. Ya. Ogan Komering Ulu Selatan itu yang paling selatan berbatasan dengan Bengkulu. Tapi di kelas 4 SD saya tuh pindah ke Lampung. Karena saya 11 bersaudara dan saya di nomor 9.
Sehingga pindah ke Lampung itu mengikuti kakak-kakak saya yang juga bersekolah urban ke Lampung. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bekerja di Lampung. Nah, saya mengikuti. Latar orang tua apa Bang? Orang tua saya petani, Pak. Petani. Petani, kemudian ya ada usaha dagang di kampung lah namanya kan. Nah, tetapi visi dan misi orang tua saya ini memang orientasinya agak jauh ke depan lah. Yeah. Bahwa dia boleh bersusah payah di kampung dengan berjualan, dengan bertani, tetapi anak-anaknya disekolahkan. Nah, termasuk saya itu yang disekolahkan di Lampung, yang akhirnya kita di tahun 80-an itu semuanya pindah ke Lampung gitu. Oke. Gitu. SD di Lampung. SD di Lampung, SMP, SMA di Lampung. Kemudian kenapa terpikir masuk ke STPDN waktu itu ya? Itu tadi, saya kan 9 bersaudara, 11 bersaudara, anak ke-9. Berarti kan kakak-kakak di atas kan masih banyak juga yang sedang. Sementara saya harus ngantri. Kalau cita-citanya sangat mulia ya waktu itu ya, karena saya di SMA itu adalah dapat jurusannya IPA, fisika, waktu itu fisika biologi. Saya turun ke biologi. Dengan harapan nantinya siapa tahu nasib baik dengan kemampuan akademik yang coba kita asah bisa masuk kedokteran. Tapi di tengah perjalanannya kan menyadari bahwa kemampuan orang tua yang harus menyekolahkan bukan hanya saja saya yang masih di urut 9 ini, masih ada kakak-kakak yang juga sedang berproses. Dan masih ada adik lagi. Masih ada adik lagi di bawah itu. Jadi ya sudah di SMA tamat saya berkesempatan mendapat PMDK. Oke. Karena menyadari kemampuan orang tua, ngambilnya adalah FKIP. Nah, untuk jadi guru nih, mempersiapkan diri guru matematika. Jadi matematika. Karena kalau kita mau berpikir mau masuk ke kedokteran, ke perguruan tinggi yang lain kan mahal pasti biaya. akan mahal biaya. Bagi orang kampung kan pasti tidak mampu untuk orang tua menyekolahkan. Maka ya udahlah. Setelah dapat PMDK itu tidak daftar kemana-mana, nunggu itu aja. Nah, kebetulan kakak saya yang nomor 4 itu adalah tamatan dari APDN Tanjung Karang. Dia hanya berpesan, Dek, kalau mau membantu orang tua sekolah nggak bayar, nah daftarnya ke sinilah, ke APDN. Waktu itu beliau sudah camat. Waktu itu dia masih sekcam. Masih sekcam. Dia tamatnya 87 ya, 86 atau 87. Boleh tahu namanya Bang? Ramdhani namanya. Ramdhani. Almarhum tapi. Oke. Jadi akhirnya saya tertarik. Tapi kan saya cukup pesimis. Kenapa pesimis? Dalam perjalanannya di Lampung itu kan maksimal hanya 60 orang setiap tahunnya. Mau pendaftarnya waktu itu sekitar kalau nggak salah sekitar 400 sekian lah. Saya bilang sama bapak saya, ya saya ikut daftar aja. Tapi saya tetap akan kuliah di Lampung ini di Unila. Hanya jika sekiranya saya lulus di APDN, ya saya pindah ke APDN. Tapi karena saya pesimis, jumlahnya cuma 60, isu yang terbaru itu akan digabungkan 20 APDN itu menjadi APDN nasional. Nah, itu udah keluar isunya. Dan kalau itu terjadi, maka yang akan diambil jatah Lampung hanya 15 orang. Tambah pesimis lagi kan? Makin menyusut. Terus kata bapak saya, udah nggak apa-apa, ikut aja. Satu pun nggak apa-apa, asal kita. Nah, kira-kira gitu kan. Motivasi dari orang tua. Motivasi orang tua. Satu pun nggak apa-apa, asal kita. Berjalan waktu, tetap udah mengikuti ospek, pendaftaran P4, udah kuliah di Lampung itu. Nah, tiba-tiba ada pengumuman. Ternyata Lampung dapat jatah 9 orang. Dapat jatah 9 orang. Ya dari 9 orang ya kita masih urutan yang papan atas lah untuk walaupun orang desa dengan kemampuan terbatas, dan saya memenuhi komitmen bahwa saya harus membantu orang tua, maka saya sekolah di APDN. Waktu itu penitipan pertama kami dibagi 2, di Semarang dan Malang. Saya kedapatnya yang di Semarang sebelum kita diintegrasikan di Jatinangor karena memang masih proses pembangunan waktu itu di Bandung. Kan butuh waktu sekitar 9 bulan pembangunannya. Gitu. Ya ini memang karena Angkatan 01 ya yang mencetak sejarah lah saya pikir ya. Karena mengetahui benar bagaimana penggabungan itu. Bisa nggak ceritakan Bang di APDN Semarang atau ketika dikelompokkan jadi 2 itu ya, Semarang dengan di Jawa Timur ya? Ya di Malang ya. Yang di Semarang itu gimana kondisi kehidupan Praja Angkatan 01 dulu Bang?
Berbeda karakter ya. Jadi di Semarang ini memang orientasi akademik ya, dan kampus terbesar untuk APDN kala itu yang terbesar adalah di Semarang, di Serondol. Jadi karena kami berasal dari seluruh Indonesia, baru pertama kalinya itu ya terintegrasi, sehingga memang penanaman nilai-nilai dan penyeragaman sikap untuk kita bisa bersama-sama kan agak sulit awalnya. Ya. Karena membawa ego masing-masing, bahwa kita ini kan semuanya adalah anggapan kita ini adalah utusan daerah masing-masing loh. Putra terbaik daerah. Ya. Anggapan kita ini seperti itu. Oke. Sehingga tetapi penanaman nilai yang ditanamkan melalui kita ospek, kelas sarmil, kemudian kita penataran P4 lagi waktu itu 45 jam. Melakukan cukup intens sehingga asimilasi itu cepat. Cepat dan lebih akrab gitu ya. Pola pendidikannya pertama kali ditanamkan di sana memang sudah menggunakan sistem jarlat suh. Sistem jarlat suh. Hanya efektifnya di sana di Semarang itu pengasuhnya tidak banyak. Dosen-dosen itu merangkap pengasuh. Dan memberikan dedikasi kita untuk disiplin itu adalah melalui sebuah hukuman. Pengasuhnya satu orang namanya Pak Leo Hisa, itu setiap malam berkeliling. Jadi kalau kita ketahuan, ketangkap misalnya di jam belajar, nah itu unik di Semarang ini. Semarang ini kita kuliah dari jam 7 apel pagi, kemudian sampai kuliah jam 12, selesai kuliah, makan siang, apel siang, wajib tidur siang. Nah ini uniknya. Jadi kita dari jam 2 sampai dengan jam setengah 4 itu wajib tidur siang. Kalau ada yang ketahuan tidak tidur siang di masanya jam tidur siang itu, maka dia mendapatkan hukuman. Atau kita habis itu kan ada pelatihan, ada yang ambil ekstra karate, ada yang sepak bola, ada yang drum band dan lain-lain. Di jam 19 malam itu ada kewajiban untuk belajar. Jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Kalau kedapatan orang tidak belajar di jam itu, maka dia akan mendapat hukuman. Hukumannya unik. Jadi seseorang yang mendapatkan hukuman itu mulai dari apel pagi dia akan dipermalukan, artinya di depan, nanti sampai kemudian kalau jamnya orang lain makan siang dia cabut rumput di lapangan tenis. Jam orang ekstrakurikuler dia ngikuti kegiatan yang fisik. Ini berhenti ketika sudah ada penggantinya. Jadi sudah ada yang kena hukuman lagi baru kalau belum ada penggantinya ini nggak bisa diberhentikan. Sehingga satu sama lain dari 250 itu menjadi saling pengawas, memberikan pengawasan supaya apalagi yang kena hukum kan. Kalau dia ingin cepat selesai kan harus ada penggantinya. Jadi dia akan menunjukkan siapa yang bersalah, siapa yang melanggar gitu kan. Nah, itu. Dan jiwa korsanya kalau satu orang dalam satu asrama itu yang tertangkap, untuk kesempatan pertama semuanya harus kena hukuman gitu. Jadi tidak ada 250 itu dibagi per peleton, satu pengasuh enggak ada ya. Satu pengasuh sangat efektif pola pengasuhannya. Dan itu berjalan 1 tahun ya? Ya, kami baru integrasi itu adalah di Agustus ya. Tahun 90. Tahun 90 di Bandung antara Malang dan Semarang karena 250 itu. Nah, di sana baru ada asimilasi lagi. Gitu. Terus saya pernah dengar kultur di APDN Malang dengan Semarang itu beda. Nah, ketika bertemu di Jatinangor itu gimana tuh? Penyesuaiannya, Bang? Karena di Semarang itu tadi orientasinya memang lebih ke akademik ya. Ke akademik itu bukan di Malang tidak akademik, tapi lebih ke akademik di Semarang ini. Fisik itu agak sedikit berkurang. Yaitu tadi, bayangkan sekolah wajib tidur siang loh. Dan kami kalau pesiar misalnya hari Sabtu dan Minggu itu tidak harus wajib menggunakan pakaian dinas. Nah, teman-teman di Malang ini lebih sedikit ketat ya, bahwa dia pesiar pakaian dinas, kemudian campur tangan daripada senior dalam rangka pembinaan itu lebih intens lah. Sehingga begitu kita masuk di Bandung, agak terkaget lagi dari dua pola di Semarang, pola di Malang, kemudian masuk di Bandung. Ternyata di Bandung memiliki karakteristik tersendiri lagi. Karena di Bandung ini ekstrakurikulernya itu adalah dominan kepada
apa namanya fisik, Ya. itu ada boxer, ada pencak silat, ada lain-lain karate, maka terjadi perubahan nilai, cara menanamkan disiplinnya. Terjadi modifikasi. Bukan modifikasi, memang kultur yang sudah ada di sana itu diterapkan kepada kita, Oke. yang berasal dari seluruh Indonesia ini, Dari APDN Bandung dari itu ya. APDN Bandung yang memang mereka kan relatif homogen kan. Iya. Nah, menghadapi kita yang berasal dari seluruh Indonesia heterogen dan sudah pernah dididik di Malang dan di Semarang, kemudian harus disatukan di Bandung. Tetapi nilai positifnya adalah karena memang sistem pembinaannya seperti itu, sehingga jiwa korsa kita lebih tertanam untuk bersatu dan itu lebih cepat. Tapi nggak ada tidur siang lagi. Nggak ada tidur siang lagi, nggak ada tidur siang lagi. Nah, di sana udah mulai diterapkan Jarlat Sumurni. Ya. Jarlat Sumurni, mulai kalau kita bangun tidur biasa kan, bangun tidur, olahraga, apel pagi, makan pagi, perkuliahan sampai siang, maka jam 2 sampai dengan harusnya jam tidur siang kalau di Semarang tadi, kita pelatihan. Nah, pelatihan ini udah dibagi, ada yang pelatihan ke lapangan, kan di belakang kita itu ada perkebunan dulu ya. Iya, betul. Perkebunan, ada pelihara sapi, ada tanam tomat, tanam apa. Nah, Jagung. kemudian pelatihannya juga ada 3 karakter. Pelatihan yang sifatnya fisik seperti itu, ada pelatihan yang juga untuk ekstrakurikuler, karate, ada tenis meja, bulu tangkis dan lain-lain, ada drum band. Nah, tetapi juga ada nilai pelatihan, misalnya latihan rapat, cara memimpin rapat, latihan cara berpidato, latihan menjadi khotib. Itu materi pelatihan semua. 3 ini adalah pelatihan semua kategorinya. Jadi pelatihan semua. Kemudian kita ke malam hari wajib belajar. Sama wajib belajar jam 19, kemudian apel malam tidur. Nah, yang agak membuat kita agak apa namanya lebih segar di sana itu karena kita dapat ekstra puding. Jadi karena suhunya dingin, kemudian ya pekerjaan lebih relatif padat, kita dapat ekstra puding. Di Semarang nggak ada. Oh, di Semarang nggak ada waktu siangnya. Kalau ini dapat snack. Kita dapat snack. Jam kuliah, jam istirahat kuliah dapat snack. Dapat telur setengah matang. Dapat bubur kacang hijau. Susu murni. Dapat susu murni. Susu itu tinggal milih. Kemudian menu relatif 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena pernah ditemukan sebetulnya begini modusnya. Di awal kita di sana, mungkin karena perubahan cuaca, suhu dingin, itu disinyalir 500 kita itu hampir 60% dianggap kakinya bengkak-bengkak, dianggap ada gejala beri-beri. Dianggap beri-beri ini kan seolah-olah kan kurang gizi nih. Seolah-olah kurang gizi. Inilah yang kemudian turun tim dari Jakarta, kemudian diganti selimut kita yang tadinya selimut yang loreng-loreng yang dingin itu menjadi yang handuk yang agak tebal kan. Kemudian ekstra puding yang diberikan tadi sangat mencukupi lah. Dicek lagi menu-menunya udah distandarkan tuh dengan standar kalori, lemak, protein dan lain-lain. Nah, itu pemicunya karena setelah beberapa waktu kita di sana berapa bulan gitu, kemudian wah heboh beritanya bahwa kekurangan gizi, kakinya pada bengkak-bengkak. Padahal bukan karena latihan fisik ya. Padahal bukan sebetulnya. Tapi ada nilai apa ya positifnya yang kita ambil, berubah semua layan itu tadi. Oh, ada perbaikan. Ada perbaikan. Oke. Ya, sobat Sila Sapa, jadi angkatan 01 ini ya, yang spesifiknya karena dia yang pertama nggak ada senior. Tapi tahun berikutnya datang junior ya. Datang junior. Angkatan 02. Nggak ada senior kita. Senior kita kan dari APDN tadi? APDN Bandung itu. Kan kampusnya sama. Jadi yang masih 2 angkatan di atas, yang di atas kita waktu itu statusnya tingkat 2, dia masih ada tingkat 3 dan masih ada yang tingkat 3 tapi menjelang wisuda terpadu di Jakarta. Ini masih di kampus bersama-sama kampus ini sebagai senior. Nah, hanya ada organik yang menjadi pengasuh, menjadi instruktur di kita itu dominannya dari senior-senior kita dari APDN Bandung.
dominannya. Oke, kebanyakan dari Dominannya, situ. kebanyakan dari situ. Jadi kalau ada jumlah pengasuh itu 60 begitu ya, Bandung banyak. mungkin 40-nya itu dari Bandung, yang lain itu adalah dari lulusan-lulusan terbaik di masing-masing APDN di daerah yang baru wisuda. Oke, berarti pola senioritas tadi sudah diturunkan dari APDN Bandung ya. Pola kepada senioritas, 01. ya penanaman nilainya. Penanaman nilai. Penanaman nilainya. Kalau yang dari APDN seluruh Indonesia yang menjadi pengasuh itu sudah mengikuti saja dia dengan kita kan ada namanya Perdupra dulu ya, Iya. ada Jarlatsu, sudah ada SOP-nya lah. Peraturan kehidupan praja. Peraturan ya. kehidupan praja itu taruh di buku saku itu kemana-mana. Nah, Perdupra itu dibaca pasal berapa yang dilanggar, kemudian kalau ada pengasuh yang menemukan kita pelanggaran dicatat di belakangnya. Nah, tanggal sekian ditemukan ini pelanggaran ini. Nanti kita suruh wajib lapor kepada pengasuh kita langsung. Iya. Dikurangi nilai pengasuhan. Dikurangi dari pengasuhan. Oke. Nah, yang salah satu jadi ciri khas di 01 itu adanya wajib militer. Wajib militer. Ya, ada wajib militernya setelah tamat ya. Iya. Dan Kanda sempat menyandang pangkat Letnan 2. Iya. Nah, itu gimana? Bisa cerita nggak, Bang? Setahun wajib militer itu. Jadi gini, begitu kita Madya Praja, Menteri Dalam Negerinya kan waktu itu Rudini. Beliau itu dalam sebuah stadium general mengatakan, saya baru pulang dari Belanda. Kemudian saya mendapatkan penghargaan dari Kasat Belanda. Waktu itu kan beliau sebelum jadi Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat. Iya. Punya teman kolega yang masih kasat di Belanda, sejenis kasat lah di Belanda. Kemudian dia berkunjung sebagai Menteri Dalam Negeri, dia pulang masih mendapatkan itu. Sesampainya di barang itu mau dibawa pulang di bandara, kemudian di stop. Katanya ini nggak boleh dibawa. Karena lah ini bagaimana mungkin, ini kan pemberian secara kehormatan dari ini nggak boleh dibawa, standarnya begini. Kalau memang ini akan dibawa ada mekanismenya dan prosedurnya yang harus 1, 2, 3. Loh, saya ini mantan Jenderal Bintang 4, ini kita tidak peduli siapa Anda, ini prosedur berlaku buat siapapun. Padahal ini adalah sipil, yang mengatakan tidak boleh ini sipil. Nah, beliau terinspirasi dari itu, dia bilang begini, wah, kalau begitu saya harus membentuk pamong di negara saya, di Indonesia ini, sipil-sipil yang harus kita miliki dan dia bermentalkan militer yang menegakkan disiplin. Nah, itu di kesempatan di Stadium Jenderal. Maka dia bilang, ke depan, ini kita masih tingkat 2, ke depan saya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Waktu itu dia berpikir akan semua. Itu untuk kalian semua nanti akan dididik menjadi TNI dalam kurun waktu tertentu. Dia tidak menyebutkan tahunnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi beliau itu kan di era itu Dwi Fungsi ABRI masih sangat tren. Jadi kalau ada seseorang memiliki anak laki-laki 3, kemudian dia tanya kepada anaknya, kamu mau jadi apa, nak? Saya mau jadi Panglima TNI misalnya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi gubernur. Kamu mau jadi apa? Mau jadi ketua DPRD. Kalian bertiga masuk Akmil. Cita-citanya pasti tercapai semua. Karena ternyata untuk menjadi gubernur, bupati, dominannya adalah dari Akmil. Darat, dari Akmil. Karena memang Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI dan fungsi sosial politiknya ada di sana. Nah, terobsesi oleh itu, kalian sudah menjadi kader, tetapi karena Dwi Fungsi ini masih ada, dan untuk mengimbangi ini, supaya pengetahuan, pengalaman, disiplin, dan lain-lain sama dengan yang tadi saya sebutkan itu, maka kalian harus dimiliterkan. Apa respon Praja waktu itu? Angkatan 01? Ya tepuk tangan lah kan. Senang. Kita belum tahu mau diapakan ini, belum tahu. Ya tepuk tangan. Oke. Nah, begitu kita tamat, diwisuda oleh Pak Presiden, itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa tuh zaman itu, Pak. Di Republik ini yang perguruan tinggi, kita tidak sebut perguruan tinggi yang paling bonafit pun, paling tinggi yang melantik dan mewisuda tuh rektor, ya kalau mau tinggi-tingginya menteri lah, menteri pendidikan.
Tapi ini dilantik langsung oleh Presiden Soeharto. Soeharto. Dan bukan kita yang pergi ke istana, presidennya yang datang ke Jatinangor, Pak. Yang gitu. Presidennya yang datang ke Jatinangor melantik 487 wisudawan yang disebut dengan pengukuhan Pamong Praja itu. Kemudian dengan kebanggaan itu Pak Rudini mengatakan di pidato anunya beliau, saya lupa di kesempatan pidato apa pemegalan apa gitu ya. Itu kalian sesuai dengan program saya akan mengikuti pendidikan wajib militer. Oleh karena itu selesai wisuda ini tidak pulang ke daerah, tetapi bukan langsung. Karena harus mengikuti standar daripada kualifikasi TNI, berarti harus tes lagi. Tes. Jadi kami dites. Setelah selesai wisuda itu kita tidak pulang ke daerah, kita dites, diseleksi. Bagi yang lulus, nah langsung dimasukkan di pendidikan di Pusenip, Pusat Kesejahteraan Infanteri, dan yang wanita itu di Sekoat di Lembang. Pendidikan dasar sampai pada kejuruannya. Kejuruannya kita infanteri. Dan penugasannya dibagi ke, tidak ada yang kembali ke daerah, dibagi ke yang Jawa Barat kebanyakan tuh di daerah Papua, Maluku gitu ya, yang dari Papua di Jakarta. Dan Bang Sekjen dapat di? Saya dapatnya di Purwokerto, Korem 071 Purwokerto, kemudian dipindahkan ke Kodim 0710 Pekalongan. Selama setahun itu ya berkiprah di militer. 2 tahun dong. 2 tahun. 2 tahun kita. Gitu. Pangkatnya Letnan 2. Letnan 2 yang sampai dengan sekarang predikat itu masih ada karena memang tidak ada pensiunnya kan, pensiunnya tetap berkarya, hanya alih status kepada PNS lagi kan. Kalau sekarang sudah jenderal. Ya, rekan-rekan yang secara kebetulan bersama-sama Lemhanas kemarin, yang 92 ya udah banyak yang jenderal. Bang Maruli kan, Pangkostrat, kemudian Bang Kunto, itu udah Pangdam 3 Siliwangi, sama-sama saya Lemhanas kemarin. Kemudian Bang Iwan Setiawan sekarang jadi Danjen Kopassus bintang 2 juga, dan yang lain lagi gitu. Udah memang saatnya kan. Baik, kemudian setelah 2 tahun kembali ke sipil, berkiprah di Lampung. Kembali ke Lampung. Nah, uniknya begini. Waktu kita kembali ke Lampung, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kan waktu itu masih ada pergeseran dari sistem pembangunan. Jadi kami ngikuti Wamil, angkatan di bawah 2 dan 3 ini tidak ikut programnya karena ada peralihan dulu namanya pengentasan kemiskinan, IDT, ya kan? Daerah tertinggal itu loh, pengentasan daerah tertinggal. Sehingga teman-teman yang adik-adik 02 dan 3 ini masuk ke wilayah pengentasan kemiskinan itu, jadi di desa-desa. Penugasannya, nah kami ada instruksi daripada Menteri Dalam Negeri terhadap Purna Praja yang ex-Wamil wajib menjadi lurah. Nah, wajib, kalimatnya itu wajib menjadi lurah. Sehingga semuanya jadi lurah. Padahal anggapan Pak Rudini waktu itu, setelah selesai Wamil dengan jangka waktu tertentu, ketika kita kembali misalnya menjadi camat, kan sebagai muspika. Muspika, camat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang akan mengkoordinasikan muspika, mengkoordinasikan Kapolsek, kemudian dan Ramil, dan lain-lain kan. Nah, tapi kita wajib menjadi lurah. Saya dapat lurahnya di kota metro. Kota metro itu ya 40 km lah dari Bandar Lampung. Ketika dilantik menjadi lurah, keluarlah surat panggilan dari Jatinangor. Keluar surat dari Jatinangor atas 20 orang lulusan, 20 orang lulusan yang dianggap baik angkatan menurut 01. kriterianya yang ditentukan oleh
Lembaga, lembaga kan yang Astabrata kan teman-teman dan lain-lain itu berdasarkan kriteria penilaian dari JAR LATSU tadi, tidak hanya semata-mata JAR, LAT dan SU gabungan, dipanggil ke Jatinangor untuk jadi instruktur, untuk jadi pengasuh. Wah, kita baru mau jadi lurah, baru mau jadi lurah, jadi pengasuh. Ya sudah, kita berangkat ke sana. Karena di sana dalam panggilan itu, karena jabatan pengasuh ini adalah bukan jabatan struktural, maka diminta kepada saudara gubernur bagi yang purna perajanya ditugaskan menjadi pengasuh diberikan jabatan struktural di kantor Pemdanya. Nah, jabatan waktu itu kan masih yang sekarang kasubag ini itu masih eselon 5A. Yeah. Maka sebelum saya berangkat jadi pengasuh, dilantik dulu saya menjadi kasubag tata pemerintahan desa di Pemda Provinsi Lampung. Dilantik, kemudian setelah dilantik dikasih meja, ada anak buah, baru ditugaskan ke Jatinangor. Di pengasuh status kita waktu itu Kasatwira ya. Kasatwira itu setingkat kompi lah ya. Masuk ke sana sudah ketemu praja angkatan. Masuk ke sana yang diasuh itu langsung itu adalah 04 dan 05, 06. 07 baru mereka baru masuk, kita keluar di sana. Jadi 04, 05, 06. Karena saya pengasuh satu-satunya di luar Pulau Jawa yang dianggap menjadi pengasuh, ya kita. Dan saya agak terakhir karena tadi harus dilantik dulu tadi, sehingga tidak dapat asrama di dalam. Jadi kita dikontrakkan di luar, di Wisma di luar, di Jalan Caringin itu yang sekarang ini mungkin masih ada, kita kasih nama Wisma Infanteri dulu karena penghuninya infanteri semua. Gitu. Jadi tapi dikontrakkan oleh lembaga ya. Dikontrakkan oleh lembaga. Ya. Itu gimana kerjanya? Jabatan di Lampung, Gubernur, ya, Lampung, kerjanya di Jatinangor. Ya, karena supaya tidak tertinggal dibanding dengan teman-teman yang jadi lurah karena jabatan strukturalnya kan. Oke, tujuannya di situ. Kompensasinya yang ditawarkan waktu itu, kalau kalian jadi pengasuh 2 tahun masuk ke IIP tanpa tes. Ya. Tanpa tes. Artinya silakan melenggang tanpa tes. Cuman itu aja kelebihannya yang terobsesi oleh kita bahwa kita akan masuk ke Institut Ilmu Pemerintahan di Ampera yang menjadi idaman semua purna praja itu tanpa tes nantinya. 2 tahun. Nah, di pengasuh karena sejak dari Semarang saya itu kan sudah jadi koordinator drum band. Yeah. Di Semarang itu sudah dipilih oleh senior saya untuk mengkoordinir drum band untuk angkatan kami. Saya koordinatornya. Begitu jadi pengasuh di Jatinangor, maka kita buatlah drum band di Jatinangor itu. Drum band Gita Abdi Praja. Gita Abdi Praja. Kemudian kita modifikasi drum band, marching band, big band. Nah, kita modifikasi dan saya Kasatwira drum band. Kasatwira drum band untuk Muda, Madya, Nindya. Nah, baraknya tuh Barak Abri namanya dulu. Abri itu Aceh, Bali, Riau. Nah, saya koordinator drum band dan baraknya di situ. Jadi ketika tampil di Istana Negara tahun 95, ya saya Muda Praja. Iya, itu Muda Praja ya. Sempat ketemu kan. Iya. Jadi waktu Muda Praja itu waktu kita sebagai Kasatwira drum band, ya kita kan mencari terobosan-terobosan ya. Jadi tampil di PDBI dulu. PDBI di Taman Mini juara, kemudian masuk ke Jawa Barat. Gelar senja. Gelar senja di Jawa Barat itu kalau ada kabupaten kota yang ulang tahun kita tampil di mana-mana. Karena itu maka kita dipanggil oleh PDBI Jawa Barat untuk mewakili Jawa Barat di Istana Negara. Dulu ada parade senja. Parade senja sama teman-teman dari AAU. Nah, ini unik nih. Unik. Jadi sama AAU. Jadi begitu di parade senja itu kan biasalah kita geladi kotor, geladi bersih. Baru menjelang tampil kan diumumkan siapa yang tampil di pertama dan siapa yang tampil di terakhir kayak gitu. Karena kita ini adalah tadi itu marching ya, marching band itu kan ada color guard, ada macam-macam dan personil kita banyak. Kita memiliki personel itu hampir 200. Tapi banyak juga perempuan. Nah, teman-teman kita yang dari AAU ini kan laki-laki semua kan. Jadi dia
hanya drum band. Iya. Drum band ini kan kalau defile display Iya. kan drum berbeda ya, dengan akhirnya kita terpilih untuk tampil yang utamanya lah gitu. Nah di situ ada sedikit crash kita dengan Insiden. teman-teman ini. Ya, tapi ya itulah, masih biasa, sama-sama muda kan, Iya. sama-sama muda, sama-sama ini. Jadi Punya saya- ego alma mater masing-masing. Waduh, saya sempat ketar-ketir itu, dipanggil ke sana kemari. Karena abang yang bawa kita. Iya, itu masalahnya. Dia sempat di internal kita juga, di internal kita di Jatinangor ada salah satu yang agak keras itu. Wah, nih Rahman ini nggak bisa dia berangkat IIP nih, dia harus mempertanggungjawabkan atas semua insiden yang terjadi lah, kira-kira gitu kan. Iya. Waduh, saya bilang. Tapi ada juga yang bela almarhum Kolonel Pak Japar ya. Pak Japar ya. Kemudian ada, ini masih hidup nih, Pak IGK Manila, waktu itu ketua. Oh, nggak bisa, dia bilang. Ini kan kejadian itu adalah kejadian spontan dan bukan dikerahkan atau dimobilisasi oleh Kasatwira, drum band, bukan. Tapi ini Malah dicegah oleh Kasatwira ya. dicegah. Itu lucu itu, itu pengalamannya unik lah. Dua lembaga kedinasan bertemu di Istana Negara, kemudian crash gitu kan. Membuat sejarah ya. Bersejarah. Dalam tanda kutip ya. Oke, tapi setelah itu tetap dapat jatah untuk sekolah di IP ya. Oh ya, tetap. Tetap saya berangkat di IP 96, kemudian selesai 98 lulus. Saya di IP agak menorehkan prestasi ya. Boleh dicek sekarang di IP. Waktu itu pembantu rektor 3-nya Pak Nasruddin. Itu kan membuat sebuah program pemilihan mahasiswa teladan. Dan saya masuk sebagai mahasiswa teladan di sana. Kemudian kriterianya kan macam-macam tuh ya, mulai dari akademiknya dan lain-lain. Saya masuk mahasiswa teladan bersama teman-teman, ada 3 orang tuh, rekan saya Suparjana satu lagi saya lupa ya. Kemudian ada beberapa prestasi lain karena hobi juga nulis apa segala macam, itu di bawah bimbingan jurinya itu Pak Jo, kemudian Pak Aris Jainuri, Pak siapa itu. Nah, di beberapa tulisan saya itu masuk nominasi, jadi Juara? Ya? Juara ya? Juara. Nulis ikut teladan. Kemudian untuk IPK ya di papan atas lah. Di papan atas ya. Karena itu kemudian dapat tawaran untuk melanjutkan ke S2. Sudah berpikir kita mau S2 ke luar negeri lah. Seperti halnya teman-teman ada yang berangkat ke luar negeri. Tapi sebagai keluarga muda baru hidup, nah belum punya apa-apa gitu ya, mau meninggalkan anak ke luar negeri, kan apa yang mau kita ambil? Dan saya bilang gini, nanti boleh konversi kepada Pak Rias. Saya bilang, Prof, saya kalau diperkenankan saya mau S2 di sini aja. Dalam aja. Nah, dalam aja. Sehingga beliau membuat rekomendasi, dan waktu itu trennya orang baru tamat sekolah tugas belajar harus mengabdi dulu 2 tahun. Baru boleh apply untuk ikut S2 kan? Iya, betul. Baru boleh. Nggak ada persyaratannya, itu memang begitu. Iya. Persyaratan ketika kita tanda tangani mau berangkat tugas belajar tuh diantaranya itu. Tapi karena itu tadi didukung oleh prestasi akademik, kemudian ada peluang, saya lapor kepada Pak Gubernur, langsung diberangkatkan. Ya udah, Anda berangkat ke S2. Jadi saya termasuk orang pertama lah yang menerobos, yang begitu tamat langsung berangkat S2. Setelah 2009 itu kemudian tamatlah 2001. Ya kan? Dari 99 tamat 2001. 2001. S2 di S2-nya di Unpad kan? Unpad ambil. Dan Unpad dengan IIP, Iya. yang konsentrasi ilmu pemerintahan. 2001 selesai. 2001 selesai. Tamat 2001 saya sama, karena lulusnya juga cum laude, kemudian mendapat apresiasi, saya direkomendasikan lagi untuk ikut S3. Kan sama persyaratannya. Kalau tamat S2 itu harus 5 tahun baru boleh ikut S3. Iya, betul. Baru ikut S3. Gara-gara Tapi berprestasi di S2. Nah, itu sama dapat Dapat lagi rekomendasi.
Lanjut Ikut S3. lanjut lagi di 2022-nya kan tamatnya Oktober 2021. Ya. Nah, kemudian 2020 2002-nya saya berangkat. Itu juga keberuntungan. Jadi perubahan tahun anggaran. Ya. Tahun anggaran itu dulu April ke 31 Maret. Kemudian waktu saya tamat tahun 2001 itu udah ditulis di sana oleh Pak Gubernur. Saudara Sekda berangkatkan untuk tahun anggaran yang akan datang, kira-kira gitu. Itu di bulan Agustus setamatnya. Tiba-tiba tahun 2002 itu tahun anggaran berubah menjadi 1 Januari. Nah, begitu berubah 1 Januari, tahun ajarannya itu adalah tanggal 2 Februari. Yeah. Saya langsung sodorkan, Pak, ini tahun anggarannya kan udah. Oh iya, dia bilang berangkat. Nah, berangkat saya. Berangkat. Kemudian baru selesai tahun 2007. 5 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung ya kalkulasinya mungkin nih di angkatan saya termasuk orang yang tidak pernah bekerja di pemerintah daerah. Terus ya. Karena dari 94 ya ke 96 jadi pengasuh, 96 98 S1, 99 2001 S2, 2002 sampai 2007 S3. Selesai S3 2007. Tapi status masih di pegawai Lampung. Pegawai Lampung, status pegawai Lampung. Oke. Pegawai Lampung semua. Yeah. Tugas belajar. Nah, waktu S3 itu kan tugas belajar dari Lampung. Ada peluang. Ada peluang yang Habibie Center membuka beasiswa untuk 5 ilmu eksakta, ilmu sosial, ilmu dasar itu budaya, sastra, itu ya, filsafat, agama. Kemudian ilmu luar negeri 1, luar negeri 1, 5. Nah, ilmu sosial kan paling banyak rumpunnya nih, ada hukum, sosiologi, ekonomi, bla bla bla. Daftarlah saya, daftar di sana. Syarat untuk mendaftar itu umur di bawah 34 tahun. S1 dan S2-nya harus linier dan harus cum laude. Nah, kira-kira. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Yeah. Memenuhi syarat seleksi 84 orang, begitu seleksi tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang untuk rumpun ilmu sosial. Yeah. Rumpun ilmu lain lagi. Dilalah pada saat wawancara ada tragedi besar. Jadi pewawancara saya itu ada 5. Pertama Pak Prof. Wardiman Joyonegoro, itu mantan Menteri Pendidikan ya. Kemudian ada Pak Jimli Asidiki, masih ada sekarang. Kemudian Ibu Dewi Fortuna Anwar, Ibu Dewi Fortuna Anwar. Kemudian Prof. Muladi, wawancara. Satunya itu dari internal Habibie Center di Kemang. Wawancara lancar semua. Begitu terakhir, nah, ditanya sama Prof. Wardiman, saudara kandidat, dia bilang, saudara ada berapa bersaudara? Ya saya ada 11 bersaudara, Prof. Banyak sekali, bilang. Anak keberapa? Anak ke-9. Oh iya, profesinya apa aja? Gitu. Nah, kita kan menunjukkan memang kita bukan kan? Ya, saya bilang, ya kakak saya yang tertua tuh hanya guru. Wah, beliau langsung berdiri. Karena kata-kata hanya. Meja, iya. Saudara jangan merendahkan dan merendahkan profesi guru. Saudara bisa duduk di sini tuh karena ada guru, wah kan kita belum sempat berargumentasi nih menjelaskan ini. Nah, untung Pak Prof. Jimli bilang mungkin maksudnya kandidat ini dia bukan dari keluarga pejabat, bukan dari keluarga ini. Dia hanya bukan maksudnya merendahkan guru. Wah, dibela sama Prof. Jimli. Waduh, ini sudah terbantu kan dijelaskan oleh Prof. Jimli kan. Kata Prof. Jimli begitu. Udah gak ada harapan kan? Gak mungkin lah dibentak-bentak begitu, marah. Udah silahkan keluar. Wah. Seminggu kemudian dapatlah telepon. Waktu itu kita masih perjalanan dari Bandung di kereta, telepon nanti. Ini saya dari sekretariat Habibie Center. Dia bilang, Bapak besok datang ke Habibie Center bawa KTP,
bawa rekening bank, bawa KK, terus bawa adalah syarat-syarat yang dia tunjukkan. Terus seneng banget tuh. Wah, Sagir, kenapa Bu? Saudara diterima katanya di Habibie Center. Lah, padahal udah dibentak-bentak. Ya kita sendiri udah nggak berharap. Iya. Sehingga proses menyelesaikan S3 itu saya juga dapat beasiswa lagi dari Habibie Center. Jadi udah tugas belajar dari Pemda Provinsi Tambah Lampung, lagi Habibie Center. dapatlah dari Habibie Center. Tambah lagi ada beasiswa lain lagi yang dari tempat lain karena memang ada yang bersinggungan dengan pekerjaan waktu selain sekolah saya kan ada pekerjaan lain gitu yang mengisi waktu gitu. Gitu cerita. Biasa ya. Jadi beasiswa kanan kiri atas bawah itu Bang ya. Dateng. Iya, ya anu aja karena kita gini dengan segala keterbatasannya, ketika kita terbatas maka kita berusaha untuk mencari celah, menggali potensi komunikasi dan ya membangun relasi lah kira-kira gitu. Baik, saya melihat ini ya Pak Sekjen ya, yang salah satu out of the box ya, di luar biasanya jenjang karir kita di birokrasi. Tapi bagaimana nih ceritanya ya Pak Sekjen mendapatkan posisi sebagai Sekjen Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas tahun 2001 ketika lagi tugas belajar ya? Iya. Gimana tuh? Nah, itu juga agak unik tuh. Jadi karena saya mendapat beasiswa di Habibie Center, kemudian sekolah kan jalan nih. Yeah. Nah waktu itu implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tentang bagi hasil minyak bumi dan gas bumi. Kan dulu belum ada formula yang pas gitu ya. Jadi kalau ada daerah yang teriaknya kencang karena sumber dayanya banyak, kemudian bagi hasilnya menurut mereka sedikit, teriak dikit dapat tambahan. Jadi siapa yang berani teriak dapat tambahan. Formulanya belum begitu tune in dan belum transparan menurut ukuran teman-teman di daerah. Nah sehingga saya ikutlah salah satu kandidat untuk bisa menjadi mengisi di sekretariatnya. Waktu itu forum ini dibentuk oleh 3 kementerian. Pak Hari Sabarno sebagai Menteri Dalam Negeri, Pak Budiono Menteri Keuangan, dan Menteri SDM-nya adalah Pak Purnomo Yusgiantoro. Tanggal 6 September nih, hari ini ulang tahun ya. Itu 6 September di Hotel Cikarang. Dengan mengumpulkan 54 daerah penghasil migas. Nah, yang diformulakan adalah untuk bagi hasil migas ini secara transparan, wajar, dan berkeadilan. Kemudian daerah ini juga harus terlibat dalam pengelolaan migas melalui BUMD atau koperasi. Yang ketiga adalah implementasi program Community Development atau yang sekarang kita kenal dengan CSR. Itu sehingga dengan berbagai proses seleksi, kan saya diajak oleh senior kita juga untuk ikut di sana, yang waktu itu beliau adalah kepala Bapeda di Indramayu karena ketuanya adalah Bupati Indramayu Pak Yance diajak. Nah bersama teman-teman yang lain kita bergabung di sana menjadi sekretariatnya Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas. Tugas kita adalah melakukan advokasi atau pendampingan untuk perhitungan lifting migas dan bagi hasil migas setiap triwulannya, sehingga bagi hasil migas ini bisa terukur gitu ya, berapa produksinya untuk daerah X, kemudian berapa liftingnya yang terjual, dijual dengan harga berapa, kurs dolarnya berapa. Sampai sana? Ya, setelah dihitung, kemudian nanti baru ada formulanya. 85-15. 15 itu adalah untuk daerah, 85 untuk negara. Dari 15 itu, 3 untuk pemerintah provinsi, 6 untuk kabupaten kota, penghasil, 6 untuk kabupaten kota, non penghasil dalam provinsi yang sama. Begitu juga untuk gasnya, 30-70. Formulanya hampir sama presentasinya. Sama-sama dengan teman-teman lah untuk bersama-sama. Baru nggak ada yang teriak lagi setelah itu ditetapkan.
Ya, karena setelah itu ditetapkan, kemudian masing-masing memiliki data, setiap 3 bulanan dilakukan rapat koordinasi, Kementerian Keuangan, ESDM, Kementerian Dalam Negeri, waktu itu masih namanya BP Migas yang sekarang ISKK Migas itu. Ya. Kemudian stakeholders terkait lah, apa namanya, KKKS-nya dan lain-lain. Nah, forum inilah yang memediasinya, mediasi. Sehingga ya mau nggak mau kita kan harus belajar. Belajar kan di Jatinangor kan nggak ada ilmunya tentang Migas. Reservoir, migas, Betul. sumur Makanya tua, saya kaget juga. lapangan marginal, gitu-gitu kan nggak tahu kita kan. Luar biasa. Jadi ya mau nggak mau kita harus sambil belajar. Tapi karena status tugas belajar ini kan memang diopkan dari segala tugas. Dan kuliah kan tidak setiap hari. Kalau kita S3 ini kan kuliah proses kelasnya kan tidak setiap hari, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk bekerja full time lah di kantor itu. Gitu. Dan itu salah satu pertimbangan yang kuat ya memilih Kanda untuk sebagai sekjen. Ya karena Gara-gara punya memiliki waktu waktu luang. yang cukup, satu. Yang kedua, kita memiliki background sebetulnya di pemerintahan. Dan yang diperlukan oleh teman-teman ini kan komunikasi pemerintahan dong. Yang diajak bicara ini kan, yang punya sumber daya ini kan orang-orang daerah kan. Nah, Iya, komunikasinya dalam bahasa-bahasa birokrasi, bagaimana. Kan di daerah itu stakeholders yang terlibat itu ada namanya itu dulu Dispenda, ada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang terlibat untuk ngurusin bagi hasil ini kan. Jadi ada bapedahnya, mereka bisa merencanakan dapat bagi hasil berapa nih, lebih salur, apa kurang salur, dan lain-lain. Kita mengadvokasi itu. Dan rupanya daerah kita 50% lebih itu penghasil migas ya. Kalau 20 sekarang udah 20 provinsi, ya. kemudian 60 kabupaten, 8 kota. Dan forum ini sudah bermetamorfosa menjadi Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Nah, di Munas terakhir di 2021 itu Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. Sekarang ketuanya itu Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Nah, yang hebatnya lagi yang saya lihat ya, siapapun ketuanya, sekjennya tetap Bang Rahman Hadi. Ya, karena yang memiliki waktu tadi itu 20 tahun ya, dari 2001 sampai 2021. Luar biasa ya. Bukan karena kita hebat, enggak. Karena kita ada ketersediaan waktu, yang lain mungkin nggak mau, mungkin. Oke. Dan sekarang daerah ini tetap konsultasi ke Kanda ya. Kemarin itu sejarahnya dilepas kan, begitu menduduki sebagai jabatan sekjen di DPD ini kan berarti harus full ya secara waktu, karena kita bertanggung jawab atas tadi dukungan administrasi dan keahlian. Mau nggak mau harus kita lepas. Tapi ya teman yang menggantikan adalah yang dulu bersama-sama dengan saya dan sudah cukup mapan dan piawai lah untuk meneruskan semua. Dan sekarang jalan. Ya, yang visi kedua bahwa daerah terlibat dalam pengelolaan migas melalui BUMD ini sudah berhasil, sudah membuahkan hasil. Beberapa BUMD yang kita advokasi untuk pengelolaan PI 10% sudah berhasil gitu ya. Sudah memberikan kontribusi kepada PAD. Oke. Baik, sekarang kita cerita ketika Bang Sekjen masuk ke DPD ini cerita gimana ya dari Lampung ke DPD RI. Nah, tahun 2007 kan selesai tuh S3. Ya. Tapi di migas tetap dong kan, karena belum ada penggantinya. Dari 2008 lapor. Lapor kepada Pak Gubernur bahwa saya sudah selesai S3, kemudian ingin mengabdilah ke pemerintah daerah. Tapi memang untuk birokrat nih, bukan untuk akademisi, untuk birokrat yang pada gelar tertinggi di akademik S3 kan tidak banyak ya. Ada tapi tidak banyak. Betul. Sehingga gubernur bilang, penugasannya di mana? Ya di Lampung lah kata dia kan, kata yang lain yang nyanggah itu. Pangkat masih rendah nih. Pangkat masih rendah. Terus waktu itu kan ada PP 41 tentang perubahan struktur pemerintahan. Dilalah mungkin saja secara kebetulan. Dilalahnya tahun itu dirubahlah struktur organisasi, ya resizing lah. Dan yang justru membengkak adalah satu-satunya
kantor perwakilan provinsi yang ada di Jakarta itu yang eselon 2A-nya hanya Lampung. Oke. Nah, Lampung eselon 2A, yang lain itu hanya kepala kantor eselon 3A kan gitu ya. Karena dia eselon 2A, dibuatlah salah satu kasubit di kantor perwakilan itu hubungan internasional. Dan saya ditempatkan di sana selama ya 8 bulan lah kurang lebih. Setelah 8 bulan saya lapor lagi kepada Pak Gubernur. Lokasinya Jakarta ya? Lokasinya Jakarta. Jadi saya masih bisa kerja yang tadi itu kan. Sambilan tadi ya. Oke. Nah, kemudian Lapor lagi. Lapor saya mau pindah aja lah. Pindahnya ya pastilah kalau kita ini kan memang anaknya dibesarkan dari rahim Kementerian Dalam Negeri, maunya ke Kementerian Dalam Negeri kan. Oke. Tetapi karena waktu itu mantan sekjen Kemendagrinya Bu Siti Nurbaya itu adalah sekjen di DPD RI. Beliau berkenan saya untuk pindah di sini. Pindah di DPD sehingga per 2009 itu saya resmi pindah di DPD. Waktu pindah di DPD ini eselon 4. Dari bawah merintis. Dari bawah lah namanya, baru masuk ke anak baru nih. Komunitas baru kan. Saya kira eselon 4 Kasubag Protokol. Kasubag Protokol 2009 Kasubag Protokol ya, kita tunjukkan kinerja. Di 2009 itu juga ya dilantik menjadi kepala bagian protokol. Kemudian hanya hitungan bulan ya berarti Kasubag? Kasubagnya ya mungkin 6 bulan apa 7 bulan lah ya. Kabak habis. Masuk kabak. Tapi kan kalau kita pindah dari tempat itu langsung jadi kabak kan teriak juga orang dong. Iya kan? Jadi, nah ini maksud saya, ini ada edukasi lah buat teman-teman yang ingin mengembangkan ke daerah itu. Nggak bisa juga kita maksakan in passing pindah dari suatu tempat pindah ke tempat lain harus menduduki jabatan yang sama dan setara kan. Harus agak sabar lah ngantri. Hingga jadi kepala bagian protokol itu juga tidak lama, hanya kurang lebih 1 tahun. Di tahun berikutnya jadi kepala bagian sekretariat ketua 2010 ya, 2011-an mungkin. 2011 ya, 2011. 2011 berjalan dengan iring waktu. 2014 awal itu sebagai kepala biro pimpinan. Kepala biro sekretariat pimpinan namanya. 2014, kemudian 2018 saya kan apply untuk mengikuti Lemhanas. Tapi kan tidak mungkin saya mengikuti Lemhanas dengan meninggalkan tugas pokok fungsi sebagai kepala biro yang melayani 3 pimpinan, 4 pimpinan, kan nggak mungkin. Jadi pilihannya saya harus bergeser. Sehingga 2018 Februari saya bergeser menjadi Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Kepala Pusat. Di sana saya mengambil kesempatan untuk mengikuti pendidikan Lemhanas, PPRA 7 bulan ya. 7 bulan, selesai 2018 juga. Selesai 2018, kemudian masuk lagi ke DPD, ke penugasan. Nah, dipercaya oleh sekjennya ini senior juga. Setelah itu, selama kami di Lemhanas itu terjadi perubahan sekjen. Bang Doni Monik kan, jadi sekjen. Saya diminta membantu ke Biro Umum. Biro Umum. Jadi di Puskada tadi itu hanya ya kurang dari 1 tahun lah, hanya untuk proses supaya kita sekolah tetapi tidak mengganggu proses layanan. Karena kalau kajian kan lebih kepada pemikiran kan. Nah, 2018 selesai itu, kemudian jadi Kepala Biro Umum. Ya Alhamdulillah mengambil tongkat estafet dari Bang Doni yang tadinya sekjen karena memang harus pensiun dan beralih status menjadi analis kebijakan utama. Sekarang ya saya dipercayakan menjadi sekjennya di sini. Itu sekjen di DPD. Sekarang kita masuk di kisah sebagai sekjen ya DPD RI yang di awal tadi sudah Abang ulas sedikit ya. Tapi saya melihat banyak perubahan ini Kanda ya. Selama jadi sekjen, ruangan-ruangan termasuk ini podcast ini ya. Ya saya dengar nih salah satu terobosan dari Bang Sekjen. Nah,
Saya ingin melihat bagaimana nih inovasi ya. Kalau kita di IPDN kita sudah melihat ada fenomena perubahan birokrasi ya. Kalau istilahnya digital Weberian birokrasi. Iya. Ya, Weber yang Iron Catch itu pelan-pelan berubah fenomenanya dengan digitalisasi ya. Iya. Nah, ini penerapan di DPD RI seperti apa kan? Ini adalah suatu keharusan ya. Barangkali memang, apalagi kemarin triggernya adalah COVID-19. Betul. Jadi yang dulu saya ketika Lemhanas tahun 2018 itu agak terkagum juga dengan Lemhanas itu sudah menggunakan sistem Zoom yang sekarang ini. Bahwa kita berada di ruangan kita masing-masing, kemudian Zoom, kemudian bisa berdiskusi dalam kelompok kecil, kelompok besar, dan seterusnya sudah menggunakan itu, dan ruangannya sudah. Nah, begitu adanya COVID kemarin itu kan, mau nggak mau kan kita dipaksa oleh situasi yang kita harus beradaptasi kepada lingkungan kerja kita, bahwa ada WFH, WFO, dan lain-lain. Nah, maka sudah diawali sebelum COVID itu kita memang sudah merintis untuk menggunakan sistem digitalisasi ini. Apalagi kalau di kita di sini kan pekerjaan dalam bentuk dukungan substansi tadi, misalnya input dan proses outputnya. Inputnya ya berupa penyerapan aspirasi. Penyerapan aspirasi itu satu kali masa sidang bisa 4.000 aspirasi loh. Kita resizing lagi, kemudian kita cluster, kita kelompokkan, kemudian kita press menjadilah katakanlah 50 aspirasi. Kita sesuaikan dengan alat kelengkapannya. Inilah menjadi input bagi alat kelengkapan, misalnya Komite 1. Komite 1 itu adalah bidang pemerintahan, pertahanan, kepolisian, dan lain-lain. Kemudian hasil kita melakukan press tadi itu kita kirim kepada Komite 1. Ini loh permasalahan daerah yang sekarang lagi in trend yang perlu segera ditindaklanjuti. Maka ini menjadi bahan bagi Bapak Ibu anggota Komite 1 untuk menjadi bahan sidang di masa sidang itu, sebelum dia melaksanakan reses. Nah, proses penyerapan aspirasi ini tadi kita sudah menggunakan digitalisasi. Banyak kan kalau 4.000-an kalau harus pakai manual kan kapan selesainya? Kapan selesainya? Dan proses aspirasi masyarakat daerah ini kepada DPD ini macam-macam. Kita terima dari website, kita terima dari email, kita terima dari kunjungan kerja, dan lain sebagainya. Itu yang kita olah di dapur sekjen. Kita olah di dapur sekjen untuk menjadi aspirasi. Ya, ada yang menjadi produknya nanti bahan untuk melakukan pengawasan, ada yang bahan untuk revisi undang-undang, ada yang memang untuk mengusulkan undang-undang baru. Nah, itulah yang akan dipres. Begitu juga dengan Komite 2 yang menangani sumber daya alam dan seterusnya. Komite 3 itu budaya, pendidikan, agama, kesehatan. Kalau Komite 4 itu terkait dengan anggaran. Nah, semua komite-komite ini kan memiliki mitra kerja. Mitra kerja yang tindak lanjut daripada aspirasi ini kemudian disampaikan kepada mitra kerja kita dalam bentuk RDP. Nah, misalnya permasalahan guru honorer. Nah, guru honorer yang kemudian tidak segera diangkat, gajinya kecil, ada yang terima gaji hanya 150.000 per bulan, itu pun 3 bulan sekali misalnya kan. Nah, itu menjadi pokok bahasan Komite 3. Maka Komite 3 akan manggil Kemenpan yang berwenang menangani tentang pengangkatan guru, kemudian Kemendiknas, kemudian stakeholder terkait. Nah, akan disampaikan ini ada permasalahan apa. Nah, kemudian menjadi produk pengawasan atau menjadi produk untuk penyusunan undang-undang tentang guru misalnya. Nah, mau nggak mau kita harus melakukan proses transformasi dari manual ke sistem digital. Nah, untuk digital ini perangkatnya sudah kita lengkapi semua nih. Kita lengkapi. Kalau di DPD ini ada comment center. Nah, kemudian perisalah kita juga sudah modern. Jadi kalau hari ini kita sidang paripurna, kemudian selesai dari sidang paripurna kembali ke ruangan, tinggal edit sedikit lah, itu menjadi risalah, bukan nutulen, menjadi risalah. Risalah tuh ahemnya saja ditulis ahem gitu loh. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, digitalisasi. Kita berusaha untuk menyesuaikan lah. Ya, artinya batas-batas yang dulu
menjadi penghambat, sekarang diterobos ya, biar Harus cepat, diterobos ya. Masing-masing kan diberi target untuk berinovasi. Sama dengan kalau kita diklat ya, Ya. teman-teman yang berkesempatan diklat PIM 2, diklat PIM 3 sekarang ini kan, setelah dia selesai, dia kan harus membuat sebuah inovasi. Oke. Nah, inovasi. Dan inovasi itu kalau di kita harus paksa bahwa itu dipastikan bisa diterapkan di lingkungan kita. Ya. Gitu. Dan kita juga melaksanakan sinergitas dengan kementerian terkait. Kita banyak dibantu juga oleh Kominfo. Kominfo dibangunkan sistem oleh teman-teman kita yang di Kominfo. Kebetulan sahabat juga kan. Dia membantu membangunkan sistem-sistem di kita. Jadi banyak hal lah kemudahan-kemudahan. Yang penting itu kita melakukan koordinasi, sinkronisasi. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah kolaborasi. Oke. Ya. Nggak bisa kita bekerja sendiri, harus kolaborasi. Melibatkan segala pihak ya, untuk berbagi peran ya. Oh iya, memaksimalkan peran orang lain juga untuk menguatkan kita. Baik, mungkin setelah ini bisa kolaborasi juga dengan Sila Sapa ya Bang. Oh harus Sila Sapa. Harus Sila Sapa. Oke. Nah, nggak bisa kita anukan. Ada tindak lanjut ya. Harus ada tindak lanjutnya. Baik, Bang Sekjen ini sifatnya mungkin dadakan ya. Ya. Kita di Sila Sapa. Kita mungkin minta joke atau mungkin ada kisah-kisah masa lalu ya yang biasa Pak Sekjen utarakan ke ASN misalkan ya, untuk memberikan ya kesannya hiburan tapi ada hikmah-hikmah tertentu lah. Kalau di Papua namanya mop. Mop ya. Enggak, sebetulnya mungkin lebih kepada motivasi ya. Motivasi, oke. Kepada segenap pamong, khususnya kepada adik-adik lah. Bukan kita mau mengajari enggak, tapi berbagi. Yang paling penting adalah kita ini bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Tapi lebih penting dari itu adalah kita membangun komunikasi, membangun relasi. Di kita lumayan lah, Purna yang ada di seputaran kita juga sudah cukup memberikan kontribusi dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas dan kualitas. Tapi yang kita tekankan, orang yang bergabung di kita ya harus memiliki komitmen bersama. Intinya mari kita aransemen bersama apa yang menjadi goal kita bersama, sehingga siapapun yang berbicara dalam peran apapun dengan aransemen yang sudah ada, bunyinya sama, tune-nya sama gitu. Nah, kita pamong juga harus begitu, tune-nya sama. Kan kalau pamong ini kan nggak ada, fungsi pemerintahan ini kan fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan. Tapi lebih dari itu semua yang paling dominan adalah layanan. Pelayanan ini ukurannya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kita terobsesi kalau posisikan kalau kita sebagai pelanggan ingin dilayani seperti apa. Nah, kalau joknya ya apa ya? Saya takut salah kalau memberikan jok yang, tapi marilah kita sama-sama bekerja dan bekerja sama. Oke, baiklah. Baik, Sobat Bhinneka Naraka Bakti ya. Demikian bincang-bincang kita dengan senior 01 ya, Bang Rahman Hadi. Sampai jumpa kita di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.